Minggu pertama di tahun 2025. Bagaimana? Semangat? Oke, kita bersyukur kita boleh beribadah di tempat ini. Kita mau sama-sama bagi berdiri memuji Tuhan, oke? Kita doa dulu ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu saja kami boleh berada di tempat ini Tuhan di awal tahun 2025 Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan hidup kami. Segalanya di tahun ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kami percaya bahwa Engkau setia Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Raja kami yang hebat Tuhan. Dan oleh karena itu kami tidak akan ragu untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Dan kami mau meninggikan nama memuji Engkau di tempat ini. Kau juga tolong teman-teman kami yang dalam perjalanan supaya mereka boleh sampai, boleh beribadah bersama dengan kami. Kami undang hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kasih tos dulu kanannya. Supaya semangat ya. Ayo. Ya semangat ya. Awal tahun harus semangat. Oleh darahnya, oleh darahmu yang bebaskanku. Sidang, Kau Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Semua percaya ketika sama Yesus kita sudah lebih dari pemenang. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggulah dipatahkan, kutuk dan maut dikalahkan, dikalahkan oleh darahmu yang bebaskanmu. Semua kata Raja hebat, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Mari sembah Dia. Mari tinggikan namanya. Hanya Dia satu pribadi yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang,
puji kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja yang hebat. Oke, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Memasuki tahun yang baru ini doa saya cuma satu. Saya berkata, Tuhan, aku gak mau jalan ke arah di mana Engkau tidak berada. Saya tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu, Tuhan. Dan biar itu menjadi doa setiap kita juga. Kita gak tahu apa yang terjadi di depan, tapi kita tahu bahwa Dia Allah yang menyertai, Dia Immanuel. Dan kalau Dia beserta apapun itu, benar-benar apapun bisa kita hadapi. Mari serahkan hidup kita. Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidup
penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Semuanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang kami punya, kami hari ini semua oleh karena anugerah-Mu saja Tuhan. Dan biarlah kami boleh memakai semua yang Kau berikan ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Tiada yang lain, tiada seperti-Mu Tuhan. Menyanyikan pujian ini. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Terjagangku di buatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Mari sembah Dia. Biarlah pujian ini boleh menyatakan kekaguman kita pada Dia. Kau terawal, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Wow, segala puji, mari siap, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah hidupku sebagai persembahan. Sekali lagi, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Sebagai persembahan yang hidup. Hanya anugerah-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Terjagangku di buatmu, ku kagum padamu. Tak henti setiap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat,
Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. 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 Syukur, 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 syukur. Amin. Haleluya. 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 Saudara-saudaraku, ketika kita menyanyikan pujian, segala puji, segala hormat ada di dalam hati saya. Apakah benar bahwa Engkau sudah memberikan segala puji, segala yang membuat Engkau terkagum, Engkau lepaskan dan Engkau berikan kepada Tuhan saja? Coba ingat apa yang membuat kita terkagum. Kita kadang-kadang terkagum dengan alam, kita kadang-kadang terkagum dengan perkara-perkara yang baru, yang kita pakai, yang kita beli. Kadang-kadang kita terkagum oleh sesuatu yang viral, sesuatu yang dianggap oleh kebanyakan orang istimewa. Sesuatu yang dianggap oleh kebanyakan orang, kalau engkau memakainya, kalau engkau mempunyainya, engkau orang yang spesial, engkau orang yang lebih dari rata-rata. Tapi pujian ini mengingatkan hanya Tuhan saja yang membuat kita memuji dan terkagum. Mari kita serahkan semua kekaguman, semua hormat yang rasa-rasanya itu seperti harus menjadi milik saya. Hanya Tuhan yang layak menerima hormat. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji, mari kita serahkan hormat, segala pujian, sembah Dia. Oh, terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sekali lagi, segala puji, amin, kami mau berikan kepadamu. Oh, kami lepaskan dan serahkan kepadamu. Hidupku sebagai persembahan yang Tuhan, Engkau dengar doa kami melalui pujian ini. Biarlah Tuhan Engkau terima hidup kami sebagai persembahan yang hidup di awal tahun 2025 ini ya Tuhan. Tuhan, kami masih percaya kami menyembah Allah yang ajaib. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang menciptakan alam semesta ini dan yang sanggup menyatakan kuasa-Mu kepada kami ciptaan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami ketika memasuki tahun 2025 ini ya Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong ketika kami belajar menyerahkan hak-hak kami, menyerahkan apa yang membuat kami dihormati, membuat apa kami dipuji. Kami belajar menyerahkan itu kepada dan mempercayakan segala hormat dan pujian hanya kepada Engkau saja. Itu terjadi ketika kami belajar menyenangkan Tuhan. Itu terjadi ketika kami mengizinkan Engkau untuk membentuk hidup kami, untuk mengubah hidup kami ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong, di mana pada akhirnya ya Tuhan, di tahun 2025 dalam perjalanan kami, dalam tahun 2025 ini, kami merindukan sebagaimana puji-pujian yang kami nyanyikan pagi ini, kami akan melihat kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Perjalanan dengan Tuhan akan menjadi perjalanan yang menggairahkan ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, Engkau akan kerjakan, Engkau kerjakan revival gerejamu ini Tuhan. Engkau kerjakan kebangunan rohani di dalam gerejamu ini ya Tuhan. Sehingga ada perubahan-perubahan hidup yang masif ya Tuhan. Ada penyerahan-penyerahan hidup yang total ya Tuhan. Dan Tuhan ada keputusan-keputusan yang absolut, yang hanya itu bisa diubahkan ketika maut
menjemput kami ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong. Biarlah Engkau terus menyatakan kehadiran-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan muda, Saudara Ivan yang menjadi melayani. Oke. Tes, oke. Terima kasih. Beliau pernah melayani di SA dan sekarang juga akan melayani kita bersama-sama. 1 tahun yang lalu dia merintis sebuah gereja di Malang dan juga dia menjadi staf di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti, pernah menjadi sekretaris saya dan saya senang melihat orang muda yang menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Masih muda, ya, masih muda. Kita doakan untuk masa depannya, ya, kayaknya akan menikah dalam waktu 1 kali 24 jam. Oh bukan. Kita doakan bersama-sama dan silakan kita welcome. Silakan Saudara Ivan untuk bisa melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, shalom untuk saudara-saudara sekalian. Ya, tadi Pak Agus sudah memperkenalkan siapa saya dan saya berterima kasih kepada Pak Agus juga yang sudah kembali memberikan kesempatan untuk saya kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, walaupun sudah lewat tapi belum terlalu jauh gitu untuk saya mengucapkannya. Hari ini saya akan membawakan khotbah berjudul The City of Refuge, God's Plan for Safety. Saya diberitahu oleh Pak Agus bahwa sepanjang tahun 2025, Steve akan membahas tema Jesus Our City of Refuge. Dan tema kita hari ini merupakan salah satu pembahasan dari tema besar Steve di tahun 2025. Sebelum kita akan membahas lebih jauh tema ini, saya ingin menceritakan sebuah story singkat. Jadi pada waktu saya masih sekolah dan masih berada di kota Manado, itu saya sering kali mendengar nasihat dari mama saya yang berkata, Ivan, kalau kamu sudah besar, kamu harus tinggal di kota-kota besar. Misalnya di Jakarta, di Surabaya, atau di kota-kota besar lainnya. Kamu harus pastikan tempat tinggalmu di kota itu aman. Nasihat itu sering diulang-ulang oleh mama saya pada waktu saya SD, pada waktu saya SMP, pada waktu saya SMA, bahkan sampai berkuliah. Saya sampai mendengarnya pun sudah bosan. Nah mungkin ini karunia khusus dari para ibu gitu, karunia khusus dari para ibu. Nah pada waktu saya merenungkan firman Tuhan yang akan saya bagikan ini dan mengingat perkataan mama saya tahu bahwa sebagai orang tua, mama saya ingin yang terbaik bagi saya. Mama saya ingin anaknya berada di tempat yang aman dan terlindungi. Nah, kalau saya membayangkan mama saya seperti itu, apalagi Tuhan. Tuhan selalu ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan Tuhan selalu ingin melindungi anak-anaknya berdasarkan kehendak dan kedaulatannya. Bahkan dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, yang saya yakin saudara sudah sering mendengarnya, yaitu sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk membahas tema khotbah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita akan membuka teks kita, yaitu terambil di dalam Yosua pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari sama-sama kita akan membuka Yosua pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya juga sudah menyiapkannya di LCD. Ya, kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara bisa membacakan ayat yang genap. Ya, kita akan mulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Demikianlah kita yang membaca dan memperhatikan serta akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, saya mengajak kita untuk memahami konteks historis atau latar belakang historis dari kisah ini. Kita harus memahami bahwa Yosua itu adalah seorang pemimpin Israel yang menggantikan Musa. Yosua langsung dipilih oleh Musa untuk menggantikan Israel atas perintah dari Tuhan. Itu dikatakan di dalam Bilangan pasal 27 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Jadi Yosua ini bisa dipahami sebagai Musa yang baru. Apa yang dilakukan Musa itu ternyata dilakukan juga oleh Yosua. Musa dalam kepemimpinannya sempat mengirimkan pengintai-pengintai dan Yosua pun melakukannya. Musa di dalam kepemimpinannya sempat dipakai Tuhan untuk membelah Laut Tebrau atau Laut Merah. Dan kalau kita baca di dalam kitab Yosua, Yosua pun dipakai Tuhan untuk membelah sungai Yordan. Yosua juga mengalami apa yang dialami oleh Musa, yaitu menghadapi bangsa Israel yang bersikap tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Suatu saat ada seorang Israel bernama Akan, dia dari suku Yehuda, saudara bisa cek di dalam Yosua pasal yang ke-7. Dia melakukan tindakan dosa dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan, dan dosa itu rupanya tidak dibereskan oleh dia, dan bangsa Israel tidak membereskan dosa itu, dan hal ini menyebabkan Israel mengalami kekalahan pada waktu mereka berperang dengan bangsa Ai. Nah, tetapi pada waktu bangsa Israel membereskan dosa tersebut, Israel itu mengalami kemenangan, bahkan kemenangannya itu melebihi kekalahannya yang sebelumnya, di mana Israel itu berhasil menaklukkan raja-raja Kanaan. Nah, dari sini kita bisa menangkap sebuah pesan bahwa yang terpenting bukanlah banyaknya pasukan Israel yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang bersama dengan mereka.
pada waktu mereka berdosa di hadapan Tuhan dan tidak bertobat, maka mereka tidak lagi melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan lebih mengutamakan keinginan mereka ketimbang kehendak dari Tuhan. Mereka berpusat kepada diri sendiri dan bukan berpusat kepada Tuhan. Lalu kita sampai kepada Yosua pasal 13 sampai dengan pasal 22 yang merupakan bagian yang sebenarnya menurut para teolog yang saya baca, ini merupakan bagian dianggap membosankan karena berbicara tentang pembagian milik pusaka. Nah, tetapi bagian ini merupakan bagian yang sangat penting karena bagian ini menggenapi janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan mewarisi negeri. Jadi kalau kita membaca kisah Abraham, kita akan menemukan bahwa Abraham itu Tuhan berbicara kepadanya bahwa keturunannya akan mewarisi negeri. Jadi ada pembagian yang jelas di antara suku Israel sebagai wujud dari penggenapan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Kita sudah melihat konteks historis dari bagian ini. Dan sekarang saya mengajak kita untuk melihat kepada teks kita. Kita akan sama-sama membahas teks ini satu persatu. Nah, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Yosua pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan lagi untuk saudara sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang bunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, itu dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Nah, mungkin kita bertanya, apa itu kota perlindungan? Mungkin kita bertanya, apa definisi dari kota perlindungan? Seorang pengkhotbah bernama Matthew Henry, yang mungkin kalau saudara suka membaca buku tahu beliau, mendefinisikan kota perlindungan sebagai tempat untuk melindungi mereka yang bersalah atas pembunuhan yang tidak disengajakan. Tempat untuk melindungi mereka yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Nah, pada ayat 2 kita melihat bahwa ide tentang pembagian kota perlindungan itu bukan muncul pertama kali dalam kitab Yosua sebenarnya, tetapi Tuhan telah berfirman lebih dahulu kepada Musa. Misalnya saya mengajak kita untuk membuka di dalam Bilangan pasal 35 ayat 6a sampai dengan ayat 6b yang berbunyi demikian. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan harus mengulang apa yang disampaikannya kepada Musa? Kenapa Tuhan harus mengulang apa yang disampaikannya kepada Musa, itu disampaikannya juga kepada Yosua? Ada seorang pakar Alkitab bernama Gordon Fee, itu mengatakan seperti ini. Sebuah tema yang berulang-ulang muncul dalam Alkitab itu harus kita perhatikan. Jadi Gordon Fee ingin menekankan bahwa tema yang muncul berulang-ulang berarti itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi ketika saudara misalnya melihat kepada Alkitab, ada kalimat atau kata yang berulang-ulang atau peristiwa yang berulang-ulang, itu berarti sesuatu yang penting. Tuhan ingin menekankan sesuatu di dalam kisah-kisah itu. Dan kita melihat jawabannya kita temukan pada ayat yang ketiga. Kenapa Tuhan mengulangnya kita temukan kepada ayat yang ketiga? Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, itu dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan itu mempedulikan orang-orang yang melakukan tindakan pembunuhan yang tidak sengaja. Tuhan mempedulikan orang-orang yang melakukan tindakan pembunuhan yang tidak sengaja. Ada seorang teolog bernama D.C. Mulder, dia berkata seperti ini. Hal ini bertentangan dengan keyakinan yang diyakini orang-orang Kanaan pada zaman itu, bahwa penuntut tebusan darah atau keluarga korban pembunuhan berhak untuk membunuh pembunuh korban, tidak peduli pembunuh itu membunuh dengan cara yang sengaja maupun tidak sengaja. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sedang menunjukkan sebuah pola pikir yang baru kepada mereka, bahwa mereka di zaman itu, di daerah bangsa Kanaan itu, pada zaman itu meyakini bahwa orang itu kalau membunuh, apapun alasannya dia harus dibalas.
Nah, tetapi Tuhan memperkenalkan kepada mereka sebuah pola yang berbeda, sebuah cara yang berbeda, bahwa kalau orang itu membunuh dengan tidak sengaja, maka dia bisa mendapatkan sebuah perlindungan. Misalnya contoh, dia membunuh mungkin karena ada orang yang menjahati dia, ada orang yang ingin mencuri atau mungkin menyakiti dia, dan tanpa sengaja dia membunuh orang itu, maka sebenarnya kan dia sedang membela diri ya, seperti itu kan. Nah, jadi pada zaman itu sebenarnya orang-orang seperti itu pasti harus dibunuh karena dia sudah membunuh walaupun dengan tidak sengaja. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat ada suatu pola yang Tuhan tunjukkan di mana Tuhan secara sengaja mengizinkan orang-orang yang sebenarnya membunuh secara tidak sengaja itu untuk mendapatkan perlindungan. Nah, mungkin kita berkata bahwa kita tidak melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Ada nggak di sini yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja? Saya yakin tidak ada ya, saya yakin tidak ada seperti itu. Nah, tetapi kita tidak boleh lupa apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 yang berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dampak dari dosa itu disebutkan di dalam Roma pasal 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Seorang tokoh reformator terkenal bernama John Calvin itu pernah berkata seperti ini, hati manusia adalah pabrik berhala. Kita punya kecenderungan dosa yang begitu besar dan begitu menghancurkan. Saya yakin beberapa di antara saudara mungkin pernah mendengar tentang apa yang disebut dengan doktrin dosa asal, di mana doktrin ini berbicara bahwa ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, mereka adalah representasi dari pemimpin ciptaan di dunia, mereka jatuh ke dalam dosa, maka dosa masuk ke dalam seluruh dunia, sehingga seluruh dunia ikut berdosa, dan itu sebabnya keturunan Adam dan Hawa itu juga ikut berdosa. Kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa, sehingga kita pun terkena imbas dari dosa itu, sehingga kita memiliki kecenderungan berdosa. Dan kalau setelah kita melihat kisah Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, kita melihat kisah di mana Kain itu membunuh Habel hanya karena dia iri, hanya karena dia melihat bahwa persembahan Habel lebih berkenal, dia membunuh Habel. Kita melihat dampak dari dosa yang begitu buruk. Bahkan kita melihat Abraham yang Ibrani berkata dia adalah bapa orang beriman, ternyata dia telah melakukan begitu banyak dosa, di mana Abraham itu demi menyelamatkan dirinya 2 kali dia menyuruh istrinya untuk menganggap dia sebagai saudara pada waktu bertemu dengan Abimelek maupun pada waktu bertemu dengan Firaun. Kita melihat dia lebih mementingkan dirinya ketimbang kebenaran. Dan kita melihat juga dampak dari dosa yang dilakukan Abraham, di mana Abraham mencoba untuk membantu Tuhan dengan berpikir bahwa mungkin bukan Sarah yang akan melahirkan anak bagiku. Mungkin ketika aku mengambil seorang gundik, mengambil seseorang yang lain yang bisa membantu aku punya anak, mungkin itu adalah rencana Tuhan. Kita melihat sebuah dampak dosa di dalam bagian ini. Bahkan kita juga melihat dosa homoseksual yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora, dan berbagai macam dosa yang kita lihat setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ada begitu banyak dosa yang begitu buruk yang dimunculkan di dalam kisah-kisah itu. Nah, mungkin di antara kita tidak melakukan daftar dosa yang barusan saya sebutkan, tetapi berapa banyak dari kita yang masih berbohong? Berapa banyak dari kita yang mungkin jatuh di dalam dosa seksual karena mungkin melihat perempuan cantik atau mungkin melihat pria yang ganteng lalu pikirannya kemana-mana dan lain sebagainya. Berapa banyak dari kita yang suka memarahi keluarga kita atau orang lain dengan alasan mereka salah. Jadi kita membenarkan tindakan kita yang sering marah karena kita berpikir bahwa dia salah sehingga saya harus memarahi dia. Saya teringat waktu saya bersekolah dahulu. Ini ceritanya banyak sekolah-sekolah ya. Oke. Jadi di salah satu sekolah yang saya diizinkan oleh Tuhan untuk bersekolah di salah satu sekolah yang terbaik di kota Manado. Itu sekolah swasta dan Katolik. Waktu itu saya SMA. Nah, berkali-kali saya melihat teman-teman saya itu di kelas, mereka menonton video porno di kelas. Yang nonton itu bukan cuma cowok, tapi juga cewek. Dan saya juga setiap kali ujian itu mendapati seluruh teman saya itu menyontek dan memberikan jawaban. Waktu itu saya sudah kenal Kristus
Dan saya memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas itu. Dulu saya lakukan, jadi saya nggak bohong juga, berdosa juga. Nah, tapi waktu itu setelah saya sudah mengenal Kristus, saya memutuskan untuk tidak melakukan itu. Tetapi karena mereka menciptakan sebuah sistem di mana ya mungkin kalau saudara pernah menyontek, misalnya kertas dikirim-kirim, kita sebenarnya nggak ingin bantu, tetapi terpaksa karena nanti dijauhi. Nah itu kan, nah jadi saya adalah korban dari penyaluran dosa orang lain gitu. Nah, jadi beberapa kali saya masih membantu karena nanti kalau nggak membantu dibenci. Nah, tetapi ada suatu waktu di mana saya memutuskan tidak melakukan itu dan akhirnya mereka dalam bahasa Manado mereka mengatakan ngana koncudu. Maksudnya kamu pelit gitu dalam hal itu. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bagaimana dosa itu telah bekerja dengan sangat luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, rupanya Tuhan itu menyediakan pertolongan, pengampunan, dan perlindungan. Yohanes 3 ayat 16 yang saya yakin saudara sekalian sudah menghafalnya, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi kita dan tahu bahwa kita tidak bisa bebas dari dosa dengan usaha kita. Kita berpikir kita bisa bebas dengan usaha kita, tapi sebenarnya kita tidak bisa bebas dari dosa dengan usaha kita. Sehingga Allah menjanjikan Yesus sebagai penyelamat kita. Bahkan tidak berhenti di sana. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 berkata demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Rupanya Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Dia memastikan kita tetap berada di dalam Dia. Dia menyediakan perlindungan sejati dan memastikan bahwa kita tetap akan bersama-sama dengan Dia. Jadi di sini kita bisa melihat sebuah penghiburan yang luar biasa. Kalau kota perlindungan hanya sekedar menjadi tempat perlindungan yang tidak sempurna bagi pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja, Yesus menjadi tempat perlindungan yang sempurna bagi kita semua orang yang berdosa. Kita tahu bahwa keselamatan kita adalah kepastian ketika kita berada di dalam Yesus. Kalau kota perlindungan hanya menawarkan sesuatu yang sementara, tetapi Yesus memberikan keselamatan yang merupakan kepastian. Dan dia berkata bahwa Dia tinggal di dalam kita. Timothy Keller berkata seperti ini. Maka keselamatan kita tidak terletak pada pelarian dari dunia ini, melainkan dalam mengubah dunia ini. Anda tidak akan menemukan pengharapan bagi dunia dalam sistem agama atau filsafat manusia. Visi yang ada dalam Alkitab bersifat unik. Itulah sebabnya mengapa ketika seseorang berkata bahwa ada keselamatan dalam iman lain, saya bertanya kepada mereka, keselamatan apa yang sedang Anda bicarakan? Tidak ada iman yang memberikan janji keselamatan kekal bagi dunia seperti yang dilakukan salib dan kebangkitan Yesus. Dan dari sini saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan reflektif. Apakah Kristus telah menjadi penghiburan sejati dan tempat perlindungan dalam kehidupan kita? Kemanakah kita ketika kita berdosa di hadapan Tuhan? Apakah kita pergi kepada dosa-dosa kita ataukah kita pergi kepada Kristus? Apakah kita pergi kepada keinginan-keinginan kita pada waktu kita berdosa ataukah kita pergi kepada Kristus? Selanjutnya saya mengajak kita untuk melihat di dalam Yosua pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya, manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu.
Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili. Sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati, maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Pada ayat 4 kita melihat bahwa orang yang melarikan diri ke kota perlindungan itu harus diterima oleh orang-orang yang ada di kota perlindungan itu. Walaupun belum ada bukti orang itu tidak bersalah, dia tetap bisa untuk tinggal di kota perlindungan hanya dengan menjelaskan perkaranya. Ini kita melihat terjadi di zaman Yosua. Nah, mungkin kita sulit memahami bagian ini, karena di zaman kita sekarang kita tidak menemukan sebuah tempat seperti ini. Betul kan? Kita tidak menemukan sebuah tempat seperti kota perlindungan kan? Kita tidak menemukan itu. Mungkin sempat terbesit di dalam pikiran kita, mungkin kantor polisi ya. Mungkin kantor polisi adalah tempat di mana kita bisa berlindung. Tetapi kita tahu pada realitanya hukum pun bisa diputarbalikan. Bahkan di dalam banyak kasus kita tahu terjadi di Indonesia. Nah, dan dalam banyak kasus kita melihat seseorang yang telah merugikan negara dengan jumlah triliunan itu bisa mendapatkan hukuman yang begitu ringan. Hari-hari ini kalau kita membuka media sosial maupun berita, sangat viral berita tentang seorang koruptor yang merugikan negara dalam jumlah ratusan triliunan hanya mendapatkan hukuman penjara di bawah 7 tahun. Jadi kita tidak bisa menerapkan konsep kota perlindungan ini pada kantor polisi maupun kepada hal lainnya. Kenapa? Karena tidak ada yang cocok. Nah, bahkan kalau kita melihat pada ayat 5, apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya. Sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Jadi ayat 5 ini sebenarnya memberitahu kepada kita bahwa walaupun penuntut tebusan darah itu datang ke kota perlindungan untuk membunuh pembunuh, itu tidak diizinkan. Jadi kita seperti membayangkan betapa kuatnya kota perlindungan ini. Bagaimana ada sebuah tempat di mana orang itu kalau dia telah melakukan sesuatu yang di mata orang lain itu buruk, dia membunuh dengan tidak sengaja, dia bisa aman di kota itu. Mungkin kita mencoba membayangkan seberapa kuat sih kota perlindungan itu, seberapa hebat sih kota perlindungan itu. Saya teringat saya pernah menonton sebuah serial TV ini, kalau nggak salah 8 season, judulnya The Last Kingdom. Mungkin saudara ada yang pernah nonton tentang The Last Kingdom ini. Nah, dalam serial TV ini diceritakan tentang sejarah Inggris, bahwa ada sebuah benteng yang sangat sulit untuk diterobos, yang berada di Bebenberg. Nah, sehingga untuk mengalahkan orang-orang yang ada di dalam benteng ini, haruslah kita memanjat atau kita menggunakan akal agar orang-orang di dalam itu keluar. Jadi benteng ini diceritakan di dalam kisah ini, walaupun penuh dengan dramatisir, itu tidak bisa ditembus. Nah, saya mencoba membayangkan, apakah benteng dari kota perlindungan seperti Bebenberg ini, apakah sekuat itu gitu? Nah, apakah tidak ada orang yang mencoba menerobos masuk dan membunuh pembunuh di dalam kota? Mungkin kita mencoba membayangkan itu ya, karena kan kalau misalnya ada orang mungkin yang mengambil orang yang paling kita sayangi, mungkin itu pasangan kita atau keluarga kita, walaupun dia tidak sengaja melakukannya, kita pasti marah dan kita pasti ingin membalas dendam kepada dia. Tetapi sehingga kita mungkin berpikir bahwa apakah mungkin ada orang yang mencoba untuk menerobos kota perlindungan itu. Saya mau mengatakan bahwa Alkitab memang tidak mengatakan imajinasi yang tadi saya sampaikan kepada saudara, tetapi saya yakin bahwa kota ini dibuat dengan pengamanan yang sangat baik, dengan benteng yang kuat sehingga orang luar tidak mudah untuk menerobos masuk. Nah, selanjutnya kalau kita memperhatikan pada ayat yang ke-6 dikatakan, ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili. Sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati, maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Orang-orang yang datang ke kota perlindungan itu tetap akan diadili. Jadi jangan salah, pada waktu kita datang ke kota perlindungan, kita tetap akan diadili. Tujuan dari mereka diadili adalah menentukan apakah mereka betul-betul bersalah atau tidak. Jadi mereka tetap akan diadili.
Jika didapati mereka bersalah seperti yang tercantum di dalam Bilangan pasal 35 ayat 16 sampai 21, maka hukum yang dikatakan dalam ayat 19 berlaku, yaitu penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Jadi jangan salah bahwa kota perlindungan adalah tempat untuk melindungi orang yang bersalah. Jadi kalau orang itu betul-betul bersalah, dia membunuh dengan sengaja, maka dia pasti akan dihukum. Tetapi jika ternyata terbukti bahwa dia tidak bersalah, maka pembunuh bisa tinggal di kota tersebut sampai matinya imam besar. Jika imam besar sudah mati, maka pembunuh bebas pergi dari kota tersebut tanpa harus memikirkan bahwa penuntut darah akan membunuhnya. Karena jika penuntut darah melakukannya, maka dia berdosa di hadapan Tuhan dan akan dihukum mati. Jadi kalau seandainya seseorang itu sudah tunggu di kota perlindungan dan imam besar sudah mati dan memang dia tidak bersalah, maka dia bebas keluar. Dan kalau seandainya orang keluarga dari korban yang berusaha untuk membunuh dia dan dia mati, maka keluarga itu bersalah dan harus menerima hukuman mati. Jadi dia betul-betul bebas dari kasus itu. Nah, di sini kita melihat bahwa perlindungan yang diberikan oleh kota perlindungan itu sangatlah terbatas. Dan ketika seseorang melakukan kesalahan yang sama lagi, maka dia harus kembali lagi ke kota perlindungan dan menunggu imam besar mati. Seolah-olah ini mau menunjukkan kepada kita bahwa perlindungan yang diberikan oleh kota perlindungan itu sangatlah tidak sempurna dan begitu bersyarat. Sangat berbeda dengan perlindungan yang diberikan oleh Kristus. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 27 berkata demikian, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Yesus Kristus menjadi korban yang sempurna bagi kita. Kalau kota perlindungan hanya menawarkan perlindungan yang bersyarat dan tidak sempurna, yaitu sementara, Yesus Kristus itu memberikan perlindungan yang tidak bersyarat dan kekal. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita karena Kristus sudah menang. Mungkin dosa masih bisa menggoda kita dan kita jatuh karena kita masih mengenakan tubuh yang tidak sempurna, tetapi dosa itu tidak bisa membuat kita terpisah dari Kristus. Kristus telah membuat kita menerima status keselamatan yang tidak bisa hilang. Seberapapun dosa menyerang dan mencoba untuk memisahkan kita dari Kristus, usahanya hanya akan sia-sia. Dan dari bagian ini, saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan reflektif, yaitu apakah karya penebusan Yesus Kristus telah menjadi satu-satunya pengharapan bahwa keselamatan dan perlindungan adalah sesuatu yang pasti kita terima di dalam Kristus. Timothy Keller berkata demikian, pada zaman dulu jika ditanya kepada orang Kristen, di mana tempat suci untuk ibadahmu? Orang Kristen akan menjawab, kami tidak punya tempat suci, Yesus adalah bait suci kami, di mana para imammu bekerja dan melakukan semua ritualnya. Kami tidak punya imam yang menjadi perantara kami di hadapan Tuhan, Yesus adalah imam kami. Lalu di mana kamu mempersembahkan korban untuk mendapatkan perkenanan Tuhan? Kami tidak perlu mempersembahkan korban lagi. Yesus sudah menjadi korban bagi kami. Dan orang bertanya, agama macam apa ini? Komentar penduduk non-Kristen itu dengan penuh keberanian, keyakinan Kristen memang sangat berbeda dengan semua agama lainnya, sehingga kekristenan sebenarnya tidak layak disebut sebagai sebuah agama. Kalau kita melihat agama-agama pada umumnya itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berusaha untuk mendekati Tuhan. Tetapi kekristenan memberitahu sesuatu yang berbeda, di mana kita yang berdosa, kita yang menjauh dari Tuhan, Tuhan itu yang penuh kuasa, penuh kemuliaan, itu datang menghampiri kita dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Selanjutnya pada bagian yang terakhir, yaitu di dalam Yosua pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat ke-9. Saya akan bacakan untuk saudara sekali lagi. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda, dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko. Mereka menentukan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dan dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye,
Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka. Supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Matthew Henry di dalam komentarnya itu menjelaskan bahwa kota-kota perlindungan ini bisa dijangkau dengan sangat mudah oleh orang-orang Israel. Kalau saudara bisa memperhatikan peta ini dengan jelas, dalam waktu kurang lebih setengah hari saja, seseorang bisa mencapai kota tersebut dari sudut manapun di Israel. Jadi kita bisa lihat bahwa kota itu ada di mana-mana, gitu, dan di tempat-tempat yang strategis. Nah, kalau kita melihat Kades ada di daerah Naftali, itu suku yang paling utara. Terus ada juga Hebron, itu ada di daerah Yehuda, itu suku yang paling selatan. Lalu ada Sikem, ada di daerah Efraim, berada di tengah-tengah. Jadi kita bisa lihat bahwa tempat-tempatnya strategis, begitu pula dengan 3 kota lainnya yang berada di seberang sungai Yordan, semuanya itu mudah untuk dijangkau. Dan sini kita melihat sebuah poin bahwa Allah mudah ditemui. Perlindungannya itu mudah dijangkau. Dia bukan hanya Allah yang transenden, yang tak terlampaui, tetapi dia juga adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita. Dan tadi kita menyanyikan pujian Immanuel yang memberitahu kepada kita apa? Bahwa Tuhan menyertai kita. Di mana Tuhan itu dekat dengan kita. Dia bersama-sama dengan kita dan dia tidak meninggalkan kita. Nah, Matthew Henry di dalam komentarnya juga itu menjelaskan arti dari kota-kota yang disebutkan itu. Di mana Kades itu artinya kudus. Sikem artinya sebuah bahu tempat bersandar. Hebron artinya persekutuan. Bezer artinya sebuah benteng. Ramot artinya yang tinggi atau yang ditinggikan. Golan artinya sukacita. Semua arti nama ini kalau kita perhatikan dengan baik itu ada pada Kristus. Dialah yang dimaksud di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Allah yang agung dan mulia, tetapi Allah yang agung dan mulia itu telah memberikan dirinya untuk kita. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat 12 berbunyi demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira bahwa dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku dia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat seorang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak.
sekalipun menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak. Oleh karena pemberontakan itu, oleh karena pengorbanan itu, kita bisa mengalami apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 18 sampai dengan 20. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus itu telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dan yang menjadi pertanyaan reflektif dari bagian ini adalah, apakah kita hari ini telah bersyukur atas karya pengorbanan Kristus yang membuat kita menerima kepastian keselamatan dan perlindungan sejati? Dan apakah karya pengorbanan Kristus itu telah betul-betul mempengaruhi perspektif dan seluruh kehidupan kita? Saya teringat bahwa pada waktu saya bertobat dan percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh itu pada tahun 2014, waktu itu saya menonton sebuah video yang judulnya adalah Before 30. Nah, video itu dibawa oleh seorang pendeta namanya adalah Philip Mantova. Saya sendiri sekarang tidak terlalu banyak setuju dengan ajaran beliau, tetapi waktu itu dia menyampaikan tentang Injil. Dia menyampaikan bahwa apapun dosamu, apapun pelanggaranmu, Yesus itu mati bagimu. Dia menerimamu dan dia mengasihimu dan dia memanggil engkau dengan sebutan anaknya karena kasihnya. Nah, waktu saya mendengar Injil itu, walaupun beberapa kali saya ke gereja, tetapi waktu itu saya betul-betul merasa menangis ketika saya mendengar Injil itu yang memberitahu kepada saya bahwa saya orang berdosa dan Yesus itu mengasihi saya. Sehingga pada waktu dia berkata, barang siapa yang mau untuk menerima Yesus, mari berdoa dengan saya ikut berdoa dengan beliau. Dan akhirnya sejak saat itu saya menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan pada waktu saya menjalani kehidupan kekristenan saya sering kali memikirkan di dalam pikiran saya, mengapa Yesus itu mati bagi saya? Mengapa Yesus itu mati bagi saya? Why Jesus die for me? Kenapa dia mati bagi saya? Dan akhirnya pertanyaan itu yang selalu membuat saya terkagum-kagum akan kasih yang diberikan Allah bagi saya. Saya undang pemain musik dan singer untuk maju. Ada seorang reformator terkenal bernama Martin Luther. Dia berkata seperti ini, saya mengkhotbahkan Injil kepada diri saya setiap hari karena saya melupakannya setiap hari. Dan ada seorang tokoh yang tadi saya sebutkan bernama Timothy Keller. Dia berkata seperti ini, bahwa Injil itu bukan hanya ABC di dalam kehidupan orang Kristen, tetapi Injil adalah A sampai Z di dalam kehidupan orang Kristen. Mungkin ketika saudara mendengarkan khotbah ini, saudara mungkin mencoba untuk memikirkan tentang Injil itu, atau mungkin saudara melihat khotbah ini begitu panjang dan lain sebagainya. Tetapi biarlah satu kebenaran ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa kota perlindungan yang ditawarkan di dalam perjanjian lama itu sementara. Tetapi Injil memberitahu kepada kita, Yesus memberikan kepastian keselamatan dan keselamatan yang kekal kepada kita, sehingga itu membuat kita pasti diselamatkan. Keselamatan itu membuat kita sadar bahwa Allah, bahwa Kristus itu bersama-sama dengan kita. Kalau kota perlindungan hanya melindungi secara sementara, tetapi Kristus itu memberikan perlindungan yang sempurna kepada kita, bahwa kita pasti akan bersama-sama dengan Dia. Kiranya Tuhan yang menolong kita semua untuk dapat menghidupi kebenaran Injil ini di dalam kehidupan kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mengajak kita untuk menaikkan pujian Tuhan Penebusku. Kita akan nyanyikan pujian dari awal, dan biarlah pujian ini mengingatkan kepada kita akan betapa besar kasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu. Kau korbankan
berikan harapan. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah, agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebus. Karena kasih-Mu, kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita lebih bersungguh hati lagi di hadapan Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian, kita akan katakan besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu. Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan, di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebus. Karena kasih-Mu, kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, mulia dan terindah Kau, Yesus. Sekali lagi kita akan katakan Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, kami tahu ini adalah kebenaran yang mungkin tidak mudah untuk kami memahaminya. Tetapi Tuhan, kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu yang kiranya mengingatkan kepada kami bahwa apa yang kami dapatkan sekarang itu melebihi apa yang di masa lalu. Kalau di masa lalu, kota perlindungan dijadikan Tuhan hanya sesuatu yang bisa melindungi orang sementara, tetapi kami tahu bahwa itu sebenarnya adalah gambaran yang tidak sempurna daripada apa yang sempurna nantinya, yaitu anak Allah sendiri yang diberikan oleh Allah sebagai korban bagi kami, sehingga ketika anak Allah itu menjadi korban bagi kami, kami pun menerima sebuah kepastian keselamatan. Kami pun menerima sebuah kepastian bahwa Yesus bersama-sama dengan kami. Apapun yang saat ini kami alami, apapun dosa, apapun masalah yang kami hadapi, kami tahu bahwa Kristus itu bersama-sama dengan kami di dalam segala keadaan. Dan biarlah kebenaran ini menjadi penghiburan, menjadi sukacita terbesar di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya yang menolong jemaat-Mu, dan Tuhan kiranya yang memberkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agus. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, saya minta bantuan dari Rio dan
Pan untuk bisa membantu melayani perjamuan kudus. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita meresponi firman Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri sekali lagi sebagai respon terhadap firman Tuhan bahwa Yesus adalah kota perlindungan. Walaupun nanti mungkin pilar akan rapat masih hari Selasa, tetapi saya menggumuli tema ini berapa waktu yang lalu ketika di bulan Desember. Saudara-saudara, kalau kita melihat ada semacam ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga perlindungan, kepada lembaga-lembaga yang seharusnya seseorang ketika lari ke tempat-tempat tersebut, mereka akan merasa aman. Tetapi justru mereka merasa dikhianati. Saya kemudian bertanya, Tuhan, bagaimana dengan gereja Tuhan? Apakah gereja Tuhan menjadi kota perlindungan buat siapapun yang berdosa, buat siapapun yang membutuhkan pertolongan? Dan gereja Tuhan menjadi tempat yang aman. Kalau gereja itu menyembah Yesus yang hidup, gereja itu mengikut Yesus yang hidup, gereja itu sungguh-sungguh berkomitmen dan melayani Yesus, saya percaya gereja itu akan menjadi bagian dari kota perlindungan. Dan itu sebabnya pada pagi hari ini, mari kita siapkan perjamuan kudus. Apabila ada perkara-perkara yang perlu kita buka, kita minta Tuhan mengampuni kita. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Siapa di antara kita yang masih atau kita kebal berbuat salah, kebal dengan dosa, kita masih hidup di dunia, saudara-saudara. Tapi kota perlindungan itu masih terbuka. Berapa banyak di antara kita sebagai orang Kristen, Tuhan saya ingin berkomitmen. Tapi faktanya kita hidup di tengah-tengah dunia ketika saudara berbisnis, ketika saudara berhubungan dengan value-value yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara dan saya diperhadapkan kepada keputusan yang sulit. Dan saudara diperhadapkan kepada bahwa saudara mewakili keluarga, pegawai-pegawai yang kalau saudara tidak ambil keputusan untuk bisnis tetap jalan walaupun kemudian kita seperti melakukan kompromi. Berapa banyak di antara kita yang seperti pada akhirnya kemudian berada pada posisi terjepit, saudara-saudara. Kota perlindungan memberikan jeda, memberikan waktu buat saudara-saudara berada di kota itu untuk di-recover. Karena hal-hal yang kita putuskan, yang seringkali bukan niat keputusan kita. Tapi kadang-kadang Tuhan, imanku belum sampai ke sana Tuhan. Aku mohon ampun Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Yesus adalah kota perlindungan kita. Mari kita akan mengikuti perjamuan kudus. Saya persilahkan untuk dibagikan. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Amin. Oh, berat korbananmu maha mulia dan menentukan. Yesus, karena kasih-Mu yang selamatkan, katakan menyucikan dan menebus. Oh, naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia
Engkau Yesus. Mari sebelum kita masuk dan mengambil bagian di dalam unsur-unsur perjamuan Tuhan, ambil waktu sejenak untuk membuka hati kita. Seperti pemazmur yang mengatakan, selidiki hatiku dan kenali jalan-jalan pikiranku Tuhan. Apabila ada kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, darah Yesus ditumpahkan untuk saudara-saudara bisa mendapatkan pengampunan. Apabila ada hubungan-hubungan yang perlu dibereskan, kita minta sekali lagi tutupan darah Yesus untuk sekali lagi memberikan kita keberanian untuk membereskan hubungan itu. Mari kita berdoa sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu mengasihi jemaat ini. Ada mereka kadang-kadang harus berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup yang nyata. Bukan hanya sesuatu yang berada di awan-awan, di impian, tetapi mereka harus menghadapi keputusan yang sulit. Kadang-kadang juga kami hadapi konflik-konflik dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu penebusan-Mu untuk menyucikan hati kami sekali lagi. Membersihkan nurani kami ya Tuhan. Untuk kami tetap kokoh berdiri dan belajar setia kepada firman Tuhan. Dan mempercayai bahwa Tuhan Engkau melampaui value nilai-nilai dari dunia ini. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga menolong apabila ada di antara kami yang memiliki hubungan-hubungan yang perlu dibereskan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan bahwa Tuhan merindukan kami menjadi satu tubuh bersama dengan Kristus. Kami mau berdoa biarlah kami melepaskan pengampunan dan kami memohon maaf, keberanian, memohon ampun satu dengan yang lain. Oleh karena terlebih dahulu Engkau mengampuni setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan sucikan setiap kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudaraku, angkatlah roti yang melambangkan tubuh Yesus. Anak Allah yang adalah roh, yang tidak mungkin dipecah-pecahkan. Tetapi dia menjelma menjadi manusia, firman telah menjadi daging. Sehingga daging itu dapat menderita, mengalami kesakitan. Seperti yang saudara dan saya alami. Dan lebih dari itu, di dalam daging bercokol segala keinginan. Keinginan yang seringkali bertentangan dengan Tuhan. Tetapi Yesus telah mengambil bagian dari daging kita. Sehingga segala penderitaan oleh karena dosa ditanggung di dalam daging yang terpecah-pecah. Mari kita pecahkan. Maka Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Mari kita memakannya. Haleluya. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru,
Darah yang menolong setiap umat untuk memiliki hubungan yang baru dengan Allah yang hidup. Dan tidak diperlukan lagi nyawa binatang pengganti setiap kesalahan dan dosa. Karena nyawa Kristus telah diberikan kepada setiap kita. Mari kita bersyukur buat pengorbanannya. Pengorbanan kita belum ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan bagi kita setiap kita. Kalau ada orang yang mau mati buat sahabatnya, itu pasti ada. Tetapi Kristus mati bagi musuh-musuhnya, yaitu setiap orang yang berdosa. Karena Dia mengasihi kita semuanya. Mari kita minum dan bersyukur, naikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami, buat penebusan dosa. Biarlah hidup kami semakin diubahkan seperti Yesus Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Tolong Roh Kudus tolong kami. Untuk Roh Kudus terus menyala-nyala di dalam setiap jiwa kami. Sehingga kami berkemenangan di dalam melawan segala dosa. Kami berkemenangan untuk membangun tubuh Kristus. Kami juga berkemenangan untuk menjalani hari demi hari sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, biarlah setiap jemaat-Mu maju bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan dan kita sampaikan. Shalom semuanya, happy Sunday. Welcome to SIF. Mungkin sebelum pengumuman hari ini kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu ya. Untuk persembahan, saudara bisa memberikannya secara transfer ataupun memberikannya secara cash yang berada di kotak belakang. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ya Tuhan kami semua hari ini boleh datang ke rumah-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Engkau berkati setiap tangan yang memberi dan kiranya persembahan ini dapat dipergunakan oleh gereja ini untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, saya akan berikan waktu untuk setiap saudara bisa memberikan persembahan terlebih dahulu melalui rekening yang tertera di belakang sini ya. Sambil saya akan bacakan satu ayat dari 1 Yohanes 3 ayat 17. Mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kiranya setiap dari kita juga terus melakukannya, menggumulinya dalam setiap perbuatan yang kita lakukan setiap harinya ya. Dengan dasar atas cinta akan Tuhan. Oke, untuk jadwal kita seminggu ke depan, di hari Selasa biasanya ada Moment of Restoration. Di sini biasanya kita berdoa bersama, tapi untuk Selasa kali ini kita dipakai untuk meeting dan juga doa bersama para pilar. Jadi kita mengingatkan untuk setiap pilar yang bergabung bisa join di Moment of Restoration, akan dipakai untuk meeting ya. Dan kita juga udah memulai KTB kembali setelah sekian lama libur Natal dan Tahun Baru. Kita juga finally come back ke komunitas kita. Mari kita ingatin juga teman-teman untuk bisa terus hadir setiap hari Kamis. Nanti untuk detailnya akan di-share di grup masing-masing. Dan kita juga mengundang untuk setiap saudara bisa hadir juga di perayaan ibadah minggu setiap hari Minggu jam 10 di sini di lantai 3 di Pakuan Square AK2 nomor 26, dan juga ada pelayanan anak-anak Sunday School. Mungkin jika saudara di sini ada teman-teman yang mungkin belum ada tempat untuk bertumbuh bersama, kita juga bisa mengundang mereka untuk hadir, dan juga mungkin anak-anaknya juga diajak untuk bisa ikut Sunday School setiap hari Minggu. Dan kita juga mau remind di belakang sana jika teman-teman lihat itu ada prayer wall, dan di situ kalian bisa tuliskan doa ya, apa yang mungkin saudara sedang gumuli, apa yang sedang saudara inginkan untuk dikabulkan oleh Tuhan, bisa dibantu untuk dituliskan di sana. Kita dari tim doa akan membantu untuk mendoakan. Dan sekian pengumuman dari saya kembalikan ke Pak Agus.
Terima kasih Devita. Baik saudara-saudara, kita bersyukur dan sekali lagi saya senang menyambut saudara-saudara yang di awal tahun ini hadir dan tetap setia. Haleluya. Ya puji Tuhan. Bagaimana Desember yang saudara berlibur? Sudah refresh atau tambah capek? Ya, kemarin saya melakukan perjalanan dari Semarang ke Surabaya, pulang setelah ada pertemuan keluarga bersama dengan seluruh keluarga, ya, nyetir mobil saudara-saudara, ya. Dan dalam perjalanan saya menyanyi, berdoa, menyembah Tuhan, begitu ya. Ternyata itulah perjalanan manusia ya saudara-saudara. Karena saya bersyukur karena bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, walaupun mengaturnya tidak mudah, tetapi bersyukur pada akhirnya semua bisa berjalan dengan baik. Saya berharap juga dengan demikian kayak Tuhan menolong saudara-saudara dan saudara bisa mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, ya, apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara-saudara, dan biarlah Tuhan menolong kita semuanya untuk masuk tahun 2025 ini, ya. Anak-anak sekolah minggu sudah selesai, bersyukur buat anak-anak kita, ya. Mari kita akan akhiri bangkit berdiri bersama-sama untuk kita menyerahkan hidup kita dan biarlah Tuhan tolong di bulan Januari ini saudara-saudara, ada hal-hal yang kami sedang pikirkan dan Tuhan tolong untuk nanti bisa direncanakan dengan baik, dan tolong berdoa juga untuk KTB Leaders, ya. Karena ini awal tahun seperti mobil begitu ya, ganti oli, skrup yang kendor dikencengin gitu ya. Kalau ada spare part yang perlu diganti ya diganti gitu ya, supaya jos ya, supaya bisa berjalan dengan baik. Dan demikian juga di tempat-tempat kerja saudara-saudara, mungkin saudara-saudara melakukan itu secara berkala ya, dan biarlah Tuhan tolong ada harapan-harapan kita di tahun 2025 ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kita. Puji Tuhan, coba lihat kiri kanan, banyak bangku yang kosong. Ingatkan teman-teman kita untuk hadir dan untuk tetap semangat melayani Tuhan, mengikut Tuhan, dan coba nanti kita lihat bagaimana di tahun 2025 ini kita antusias, kita semangat bersama-sama ketika kita saling menyemangati satu dengan yang lain, dan di dalam perkenan Tuhan, Tuhan akan menolong gereja kita untuk terus bertumbuh, KTB terus bertumbuh, ada mujizat terjadi, ada keajaiban terjadi, perubahan hidup juga terjadi. Amin. Amin. Amin saudara-saudara. Amin. Kok nggak yakin? Yakin ya, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dan menyerahkan seluruh hidup kita sepanjang minggu ini kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Saya minta tolong untuk Ferry, bisa maju ke depan Fer, bisa berdoa, menyerahkan sepanjang minggu ini, ya, apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh merefresh lahan hati kami ya Tuhan. Kiranya kami juga dapat berpegang teguh padamu sebagai kota perlindungan kami yang kekal, dan juga menjadi kepanjangan tangan-Mu mulai tahun ini dan seterusnya ya Tuhan. Kau juga yang sertai kami di tiap langkah hidup kami, menjadi pedoman dan juga menjadi
bukti bahwa kasih-Mu nyata kepada orang-orang sekitar kami. Mulai dari orang-orang terdekat kami, keluarga kami, dan juga orang-orang yang berhubungan dengan kami, karyawan kami, dan seluruh orang-orang yang kami temui ya Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Kiranya Tuhan pakai kami semua, agar kami menjadi kepanjangan tangan-Mu, menyebarkan nama-Mu, dan mengekalkan dan juga menyebarkan kasih-Mu kepada seluruh orang ya Tuhan. Kami berdoa untuk perencanaan-rencana gereja kami pada tahun ini dan seterusnya. Kiranya Tuhan juga yang menyertai semua keputusan dan tindakan kami ya Tuhan. Kami serahkan acara hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Di awal tahun yang baru ini, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu bersama dengan seluruh anggota keluarga besarmu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan terutama diberkatilah pertumbuhan iman dan pengenalanmu kepada Tuhan. Sehingga semakin hari engkau semakin mengenal Dia. Dan keserupaan dengan Kristus bukanlah perkara yang di luar jangkauan, tetapi engkau akan mengalaminya dan justru hidupmu semakin mengalami keindahan oleh karena Kristus nyata di dalam hidupmu. Dan melalui tantangan dan persoalan yang engkau hadapi dan akan hadapi, engkau akan melihat bahwa Tuhan Allahmu adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak akan meninggalkan engkau. Dan bersama dengan Dia, engkau akan melihat bahwa hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan dan rencanakan. Dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus menjemput setiap engkau dan saya yang setia. Haleluya, Maranatha. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Amin. Seturut karyamu di dalam hidupku. Ayatku berharap hanya kepadamu. Amin. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin. Happy Sunday kepada setiap saudara. Tuhan Yesus berkati.